terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Oke, kawan Sola Gracia, seperti tadi yang sudah kita bicarakan, hari ini kita bakal ngebahas tentang e-pasar gitu ya. Mungkin sedikit ya tentang fungsi dari platform e-marketplace. Ini ternyata ada 3 jenis platform e-marketplace kawan Sola Gracia. Yang pertama ada customer to customer. Ini diperuntukkan terutama bagi perseorangan yang akan menjual barangnya langsung ke konsumen. Misalnya nih ya, Anda posting di sosial media, habis itu atau mungkin langsung via WhatsApp gitu ya. Kita tiba-tiba bikin grup WhatsApp, kita jualan di situ, artinya kan Anda menjual langsung diterima oleh konsumen Anda kayak gitu. Terus ada yang namanya business to business. Nah, ini diperuntukkan bagi perusahaan yang akan menjual produk-produknya ke perusahaan lain. Ini bisa produsen ke produsen berupa jual beli bahan baku atau mungkin barang setengah jadi dan sebagainya. Ini bisa juga produsen ke pedagang grosiran atau eceran berupa jual beli barang jadi siap jual gitu. Terus ada lagi business to customer. Nah, ini diperuntukkan bagi perusahaan yang akan menjual produk-produknya langsung ke konsumen. Tapi ternyata media-media yang digunakan itu ya sama aja ya. Namanya adalah marketplace kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, suaranya Pak Gadin serak-serak hari ini ya. Ini karena batuk atau kurang ngopi nih, Pak? Kurang ngopi, Mas. Oh, kurang Pagi ngopi. belum ngopi. Oh, gitu. Kurang asap juga kayaknya. Waduh, belum ngebul kayaknya, Pak ya. Oke, apa kabar ini, Pak Kadin? Alhamdulillah sehat, semangatnya pagi, Mas. Cuman tenaganya masih malam, Mas. Tenaganya masih malam ya. Jadi ada ngantuknya ini berarti. Iya, lebih syahdu gitu. Ya, lebih sadu. Oke, Mas Yudhista, apa kabar? Baik, Mas Firman. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat seperti Sobat Sola Gracia semua. Oke. Dan kawan Sola Gracia, untuk Anda yang ingin bertanya tentang e-pasar, langsung saja WhatsApp di 0813 3535 7667 di pagi hari ini. Nah, kita akan tanya lagi nih ya. E-pasar ini apa? Mungkin dulu ada kawan Sola Gracia yang belum dengerin gitu. Oke, silahkan Mas Yudhista mungkin bisa menerangkan. Iya. Jadi e-pasar itu inisiatif dari bapak-bapak di Kadin ini awalnya untuk bikin sebuah platform marketplace lokal. Jadi bisa awalnya business to customer, nanti bisa juga diarahkan ke business to businessnya. Oke. Iya. Jadi yang selama ini kita jalankan masih existing di 2 pasar, dari pasar Ororotowo sama pasar Bareng. Bedanya sama marketplace yang lain mungkin salah satunya adalah biasanya mereka kalau yang ada di Malang ini ya, mereka punya toko, terus mereka menambah layanan secara online itu aja. Jadi entah tokonya ada di beberapa titik, tapi pemesanannya secara online. Oke. Tapi kalau ini kita mengawali dari beberapa pedagang pasar, jualan di e-pasar, dan konsumen langsung bisa mengakses kebutuhannya melalui pedagang itu melalui e-pasar. Dengan sistem COD, dan harapannya memang membangun kawasan-kawasan ini nantinya. Oke. Begitu. Jadi COD-nya pun juga tidak jauh gitu ya. Karena kan tergantung kita belinya kan di lingkungan kita misalkan. Iya. Artinya kan ya di situ-situ aja kayak gitu. Harapannya gitu. Tapi ternyata pasar tidak berlaku selalu yang seperti kita inginkan. Ternyata pesanannya sampai, walaupun kita konsentrasinya 2 pasar itu, pemesanannya bisa sampai Arjosari, bisa sampai Tidar Atas ini. Nah, ini Banyak itu. COD-nya gimana? Atau memang dikirimkan ke sana via apa gitu? Dikirimkan ke sana melalui mitra kurir kita. Oh, oke. Dan mereka juga mengkolek pembayarannya langsung. Oh gitu. Nah, artinya mitra kurir ini tidak disuruh membayar dulu ya? Enggak. Oh enggak. Kita jamin di awal bahwa istilahnya kita penjaminnya di pasar, bahwa kalau ada order lewat e-pasar pasti kita bayar. Kalaupun ada order fiktif, itu kita ada treatmentnya khusus gitu nantinya.
Ya ini kan harus diantisipasi sejauh itu gitu Iya, ya. betul. Karena kondisinya kan memang di pandemi seperti ini segala kemungkinan juga bisa terjadi juga kayak Iya. gitu. Nah, pasar artinya ini kan ya oke lah lokal gitu ya. Artinya untuk wilayah Malang sendiri saat ini seperti itu. Iya. Nah, ini pengembangannya saat ini sudah sampai mana? Sudah berapa toko yang sudah tergabung di sini atau pedagang kayak gitu? Saat ini sudah ada sekitar 47 ya toko yang aktif, yang menunggu aktivasi ada sekitar 5 toko. Jadi ya total sudah 50-an lebih lah. Ini yang menunggu aktivasi ini apa yang kurang? Syaratnya apa gitu? Syarat dan rukunnya kurang. Iya. Enggak, maksudnya apa untuk aktivasi dari kan untuk menjadi toko yang kita masukkan ke pasar itu dia pertama harus daftar sebagai customer dulu. Oke. Setelah jadi customer, daftar ke kita untuk upgrade jadi penjual. Oke. Nah, nanti kita berikan akun. Setelah mereka menjadi mitra penjual, nanti ada syaratnya minimal ada 10 barang dulu yang dimasukkan. Oke. Nah, biasanya mereka itu terkendala di situ karena kendala teknis. Kalau ada kendala teknis, biasanya nanti kita lanjuti. Kendalanya gimana? Kalau butuh bantuan kita bantu. Oh, minimal 10 barang ya? Minimal 10 item 10 item Iya. yang berbeda. yang berbeda. Oh. Kecuali gitu. kalau lapaknya nanti lapak jasa ya. Heeh. Jasa biasanya kalau orang mijet ya biasanya cuma bisa mijet aja, nggak bisa Heeh. suruh Iya, yang lain. cleaning gitu misalnya kan susah itu ya. Oke. Kalau jasa cleaning service kayak gitu bisa masuk nggak kira-kira? Bisa. Oh. Bisa, monggo. Jadi pada intinya semua jasa kita nggak membatasi seperti halnya semua barang yang juga kita nggak batasi sepanjang itu legal ya. Jadi bukan yang aneh-aneh lah. Oke. Iya. Pak Kadin, ini secara apa namanya hukum sendiri seperti apa sejauh ini? Sudah perizinannya kalau yang macam-macam seperti ini mulai pajak dan sebagainya nih ya, saya bicara seperti itu, seperti apa Pak Kadin? Yang ngurusin kan biasanya dari Kadin nih. Kebetulan tidak, Mas. Oh tidak. Kebetulan tidak. Artinya tidak seperti apa ini? Artinya begini, sebenarnya itu sudah berada di dalam platform kita, itu sudah termasuk penataan pajak, Mas. Oh. Jadi sudah ada fasilitas yang memang kita sendirikan, seperti tadi coba menambahkan penguatan kepada Mas Yudi saja. Bahwa bukan hanya sekedar karena lokal pasar Malang itu, tapi karena memang dia total. Dia aplikasi yang total. Dan aplikasi yang juga mengurus tentang bagaimana kesejahteraan warga di sekitar kawasan tersebut. Iya. Sehingga termasuk juga transaksi pajaknya. Kemudian juga termasuk karena ini B2B sudah pernah kita coba diskusikan sebelumnya dengan teman-teman pemangku di pemerintahan, dan mereka kebingungan karena memang peraturan ini sampai di pusat tidak ada. Mereka mau cantolkan di mana, mau apa dan bagaimana. Ini kan juga mengejar untuk prolegda dan prolegnas ya. Oke. Sehingga akan menjadi rujukan di pembuat perundang-undangan. Oh penguatannya di sini, penguatannya di sini. Tapi kalau tidak berbasis lokal, kita hanya mengcopy paste dari apa yang ada di internasional dan nasional, maka celahnya besar sekali. Pajak akan ke pusat dan bahkan pajak ke luar negeri. Seperti yang ada di Grab lah, coba kita contohkan. Iya benar. Tidak ke kita, Mas. Pendapatannya tidak ke kita. Kita tidak dapat apa-apa. Masyarakat di Kota Malang ada Grab, ada GoFood, ada Gojek dan seterusnya yang apa spiritnya nasional dan internasional itu masyarakat Malang tidak dapat apa-apa, Mas. Iya. Pemerintah Malang tidak dapat apa-apa. Padahal pengembangannya luar biasa. Ya, ini kita rubah total bahwa ini kita menuju untuk peningkatan PAD. Bukan hanya peningkatan PAD-nya, tapi bisa memastikan Captiva marketnya, Captiva pasar di kawasan terkecil itu. Lapangan pekerjaan di lapangan juga akan terpetakan lebih besar. Nah, proses transisi ini harus ada yang menjembatani. Pasar hadir di sana itu untuk menjembatani proses transaksi konvensional ke digital. Oke. Sehingga dua-duanya harus ada. Dan dari pemerintah sendiri saat ini seperti apa, Pak? Sudah melirik belum atau? Kebetulan besok pagi setelah hari ini, besok pagi kita ikut hearing dengan teman-teman di Komisi B dan Dispendakop.
Nah, itu tujuannya untuk mensinkronisasi tindak lanjut sinkronisasi proses transisi itu. Dan mungkin sosialisasi pun juga harus digencarkan juga ya Pak ya? Betul, itu selalu kelemahan yang ada dari teman-teman di pemerintahan adalah sedikit mengabaikan ruas yang sebenarnya penting untuk preparasi launching program. Yang kita persiapkan untuk besok adalah menajamkan tentang kita menambah jam lapak Mas. Oh gitu. Kita menambah jam lapak, pasar itu buka pagi sampai jam 4 sore. Nah setelah itu kan mereka selesai. Ini kan format konvensional. Yang kita lakukan kita buka outlet di depan pasar dengan menampung produk-produk pasar dibuka setelah mereka tutup. Oh gitu. Jam 4 sore sampai jam 12 malam. Kita jembatani prosesnya, tapi tetap perdagangan barangnya adalah teman-teman yang ada di dalam pasar itu sendiri. Sehingga kita fasilitasi prosesnya, tinggal kita mempersiapkan SPB sama SPG si Joko Toko gitu. Untuk yang jaga gitu ya. Oke. Karena kita jadi salesnya pasar. Kita hanya jadi pembantu salesnya pasar lah. Bukan salesnya pasar, kita lebih tepatnya mungkin pembantu sales. Oh iya. Lebih bawah lagi Pak ya. Iya. Oke, jadi itu kawasan agresi ya. Saat ini sampai jam 4 sore aja ya sementara ya. Sementara ini masih ada yang jam 3, ada yang jam 4. Oh gitu. Yang sampai jam 12 malam belum ada? Belum Mas. Oh. Kalau yang ada di Gadang di ini tempat perkulakan itu malah bukanya malam. Oh gitu. Ya malah bukanya malam sampai pagi. Bisa jadi ini kan jadi ini ya, jadi pemerintah ini jadi memprioritaskan aplikasi tersebut gitu ya di kala pandemi seperti ini mengurangi orang berkerumun di pasar, bisa jadi seperti itu Pak. Betul. Nah itu jadi bisa apa ya? Bisa menjadi demo untuk pemerintah kepada masyarakat gitu ya. Belanja lewat sini aja, harganya sama gitu loh. Betul. Di sisi lain karena memang kita tidak merubah harga dan domain itu adalah domain pelapak, kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa sebenarnya mereka betul-betul mempunyai kuasa yang cukup solid ya untuk menetapkan harga mereka sendiri. Nah dari teman-teman yang ada yang punya lapak nih ya, ada nggak di situ? Kalau Anda punya pelanggan, silahkan diedukasi untuk menggunakan e-pasar gitu. Sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi kita memberikan penguatan tambahan kepada mereka bahwa dengan menggunakan e-pasar, mereka bisa merawat pelanggan-pelanggan setia mereka yang sudah rutin mereka lakukan, sehingga mereka tidak perlu khawatir misalnya pre-order. Besok pesen barang A, B, C, D, E misalnya bisa dipesankan melalui itu. Oh ada pre-order juga ya? Ada pre-ordernya juga. Jadi tidak harus hari itu beli langsung ada gitu enggak ya? Hari ini pesen, besok barang ada bisa ya? Iya bisa. Oke. Jadi Kansel Agresi ini lebih luas lagi ternyata gitu ya. Benar-benar seperti ya toko atau pasar pada umumnya gitu ya. Tapi ini bentuknya adalah aplikasi. Ini ada yang bertanya dari WhatsApp ini ya. Bentar tadi mana? Oke. Ada Mas Arif. Ya, oke, Mas Arif ini bertanya tentang masalah bergabung menjadi seorang pedagang. Selain tadi syaratnya yang sudah disebutkan, ini saya menghubunginya itu seperti apa? Begitu yang mau ditanyakan ini. Ada Mas Arif ya. Oke, gimana ini? Oke, bisa dijawab ya. Kita udah siapkan untuk bergabungnya itu ya. Ini menjadi pedagang ya, bukan pembeli. Iya betul. Okay. Yang biasanya kita minta untuk menghubungi operator kita di pasar. Tapi karena ini nanti kita buka untuk semua tempat. Untuk pendengar Sola Gracia silakan difasilitasi lewat Radio Sola Gracia. Oh gitu. Oke, nanti siap. Nomor HP-nya dicatat, nanti kami hubungi. Oh gitu. Nah tinggal seperti itu aja. Ini gampang sekali ya Mas Arif ya. Nanti tinggal hubungi Sola Gracia aja di 081335357667, difikskan aja. Salah satu syaratnya tadi adalah minimal 10 item dulu ya. Iya, 10 item. Oke, itu yang pertama. Misalkan kurang dari 10, gak bisa? Ya boleh lah. yang penting gini Mas, pada prinsipnya itu kita nggak bisa memaksakan ya, itu prosedur standar. Iya benar. Tapi pasti ada pengkhususan untuk hal-hal tertentu. Misalnya ada kita yang spesialis pembuat mendol kemarin contohnya. Ya udah tiap hari dia bikin mendol ya. Mau dipaksa bikin 10 varian mendol juga sulit. Ya itu cuma satu aja. Ya, kalau yang kasusnya seperti itu oke, silakan.
Kalau itemnya banyak ini mungkin ya kayak ya toko-toko bumbu-bumbu seperti itu ya. Iya. Kalau itu bisa banyak sekali itu itemnya. Oke, terus ke Pak Diki sendiri. Ini kan saat ini diperluas lagi gitu ya untuk kelurahannya. Ini sudah sampai sejauh mana ya Pak Diki? Untuk kita, untuk Kota Malang saja, kita sudah mempersiapkan hampir ke 57. Sekarang kurang lebih sekitar 50-an lah. Oke, ini 50 kelurahan? Kelurahan. Total Yang ada berapa kelurahan di kota sendiri? Kota Malang ini punya 26 atau 28 pasar konvensional. Oke. Nah, ini kita persiapkan untuk kita dampingi dulu dari 26 itu. Cuman kita mempersiapkan sampai ke 57 kelurahan. Sehingga masih ada pergerakan untuk di 31 yang lainnya setelah yang 26 pasar konvensional didampingi. Oke. Nah, selain itu kita juga sudah sambung dengan teman-teman di Lawang, kita ada sambung dengan teman-teman di Poncokusumo, kita juga dengan teman-teman di Pujon. Di mana mereka punya varian produk supply yang sayuran dan sebagainya itu yang perlu difasilitasi juga. Oke. Ada pasar konvensionalnya juga butuh disinkronisasikan dengan teman-teman di ruas lapangan pasar yang ada di Malang Raya. Oke. Gitu, Mas. Artinya ini bisa tembus sampai ke Kabupaten Batu? Target kita memang Malang Raya. Oke. Jadi kurang lebih ada sekitar 400-an kota 400-an kelurahan desa di seluruh wilayah. Artinya tidak ada masalah ya. Misalkan saya posisi di Kota Malang nih, pesan ternyata ini pasarnya berada di Batu kayak gitu ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Malah seneng kurirnya itu, Mas. Nanti dipersiapkan kurirnya ada di sana Iya, juga betul. ya. Preman pasar nih. jadi kurir. Terus kalau jadi kurir nih, misalkan ada orang, waduh ini kesempatan nih, bisa jadi kurir nih. Iya. Ini ada nggak kesempatan untuk ke sana? Ada. Sangat besar malah, Mas. Oh gitu. Sangat besar. Ini gimana caranya nih Mas Yudhista? Gini, ada kurir itu kategorinya sebetulnya ada dua. Heeh. Yang in-house. In-house itu maksudnya dari Dalam kita pasar, sendiri. dari dalam sini. Iya. Oh, dari gitu. kita. Ada juga yang memang mereka menjual jasa kurirnya tersendiri. Lah, kalau yang menjual jasa kurirnya secara tersendiri itu, katakan dia armadanya, saya mau jadi kurir tapi yang saya punya kendaraannya yang roda 3. Iya. Monggo. Bisa daftar sebagai lapak sebetulnya dia. Lapak jasa. Lapak jasa. Jasanya kurir. Nanti kita ada Aplikasi sendiri? Enggak, tetap enggak. pakai aplikasi ini untuk penghitungan kilometriknya. Hah? Pada prinsipnya kan dia punya jasa dan dia sendiri yang mengantarkan jasanya. Oke. Ya, ada hitungan kilometriknya, nanti per kilometer mau minta berapa. Bisa se-custom itu. Anda minta jadi kurir gabung kita, sampai minta per kilometer berapa dihargai. Artinya ini ya, si customer ini dia bisa memilih secara rinci sekali gitu ya. Betul. Pasarnya saya milih yang ini nih. Oh, itemnya lengkap. Jadi kurir saya milih yang wah ini nih agak murah nih. Tapi tidak yang paling murah nih. Pasti pelayanannya bagusan ya. Bisa memilah-milah seperti itu ya dari customer sendiri ya. Iya. Oke, ini Selain itu ada juga kurir yang memang tugasnya mengantarkan pesanan COD tadi itu. Oh, itu iya, yang iya. kita bilang in-house tadi. in-house ya. Memang dari pasarnya sendiri Dari gitu ya. pasarnya sendiri. Dan ini standby di pasar tersebut. Standby ya, dia bisa standby di rumah, nanti kalau ada pesanan baru bergerak gitu, monggo. Oh gitu. Artinya kan tetap di lingkungan kelurahan Iya, itu ya. lingkungan dia. Oke, tidak kelurahan ini kerjanya di kelurahan yang lain kan enggak? Nah, yang menarik di situ, Mas. Gimana? Ini contohnya ya, kalau sampean misalnya jadi teman-teman ini jadi kurir di aplikasi lain, Heeh. itu nanti startnya di sini misalnya nih, bangun tidur start di sini on aplikasi, nanti sore tiba-tiba udah terlempar sampai ke Malang Selatan atau sampai ke Batu sana. Kan yang sering terjadi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi malah dia tidak melayani di wilayahnya sendiri, dia nggak sistem yang berjalan itu membuat orang loyal pada aplikasi tapi tidak pada orangnya. Oke. Nah, kalau di aplikasi ini kita memang sejak awal kita ingin mengembangkan di kawasan itu tersendiri, juga membangun loyalitas antar humannya ini yang kita bangun. Ada kehangatan hubungan manusia gitu. Iya benar. Engagementnya terbangun. Engagementnya terbangun. Oke, karena kenal gitu ya. Karena kenal, ya karena sayang.
Loh, kamu jadi kurir Pak? Oh iya, padahal tetangganya sendiri. Gitu. Memang ke depan ke sana Mas. Jadi kita memang arahkan untuk nantinya kita memberikan ruas peluang baik dari pengembangan sebagai operator atau kurir atau agent sekaligus di seluruh RT seluruh wilayah Malang. Pak RT boleh diberi hak usaha untuk menata jaringan di kawasan RT-nya saja. Oh gitu, sampai setingkat RT Pak ya? Sampai setingkat RT. Mereka dimungkinkan untuk memberikan layanan untuk pemesanan pre-order, kemudian pemesanan yang sembako mendasar itu dari e-pasar juga yang mereka kelola di kawasan mereka, di kelurahan mereka. Misalkan gini, tingkat RT gitu ya, dia mendirikan sebuah ya koperasi kecil-kecilan gitu ya untuk RT-nya kayak gitu. Terus hasil panen misalnya ya dari orang satu RT ini bisa dikemas dengan sedemikian rupa, dimasukkan ke koperasi tersebut, di packaging di lapak, dan dimasukkan ke lapak e-pasar gitu, bisa seperti itu ya, dikoordinasi sama RT-nya gitu. Wow, keren banget. Ini bisa saya aplikasikan di tempat saya nih kayaknya. Waduh, ini kurangnya apa ya? Bukan kurang ide sih Pak, sebenarnya Pak Kadin ya. Tapi di wilayah lain itu adalah kurangnya orang yang mau bergerak sebenarnya. Jadi kalau ide mungkin banyak sekali ya. Cuman orang yang mau benar-benar bergerak ini yang benar-benar menyadarkan. Oke lah, mungkin RT setempat gitu ya. Biasanya kalau ayo bikin aplikasi dari kelurahan misalnya gitu ya. Ayo bikin yang seperti ini itu. Nah, biasanya lurahnya semangat gitu. Tapi RT-RT-nya ini waduh, ini wong desa yo gelem dan sebagainya. Biasanya kayak gitu, Pak. Lemahnya di situ biasanya. Artinya mereka khawatir ngelihat buton yang ngarep moto. Berarti sebenarnya tidak ada karena memang ketidakmengertian atau ketidaktahuan. Itu kita mungkin masih sadari dan di beberapa poin waktu kita juga melakukan pendampingan kepada siapapun dari teman-teman kita di wilayah, termasuk yang saya sampaikan tadi di Pujon. Artinya ada masalah juga di situ ya? Iya. Yang semacam itu ya? Seperti apa ya itu? Waduh Mas, ribet ini. Apakah kita harus harus kita betulin dimulai dari mana dan sebagainya. Mereka sampai gitu. Ketakutannya itu bukan karena mereka tidak suka, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak tahu. Karena nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, blank gitu Pak ya? Iya betul. Jadi kita berikan panduan pelan-pelan ke rekan-rekan di wilayah. Kebetulan saya di wilayah saya juga RT dan di beberapa teman-teman RT. Kapan Mas dimulai untuk wilayah kita nih? Kita mau coba nih kumpulkan teman-teman kue basah di sekitar RT banyak. Jadi sebenarnya itu yang ditampung juga akan luar biasa besar itu. Penguatan pendapatan dan jaringan pelayanan di kawasannya. Artinya kan bisa menambahkan pendapatan tambahan untuk masyarakat di sekitar kan. Lapangan pekerjaan juga baru dan pengantaran juga dekat. Aplikasi juga ada terdata. Gitu. Ini kalau uangnya bisa muter di satu kelurahan aja ini wow sekali gitu ya. Iya. Misi kita memang dari awal itu Mas. Aduh, ini keren banget nih Karsula Gracia. Semoga aja nanti kedepannya lebih wow lagi ya, dan tingkat wow-nya akan lebih besar lagi dan bisa ditirukan oleh daerah lain gitu ya. Tampaknya ini yang ditangkap oleh teman-teman di Komisi B, Mas. Oh gitu. Teman-teman Komisi B menangkap bahwa wow, ini peluangnya sangat real. Ini sangat real untuk programnya PEN itu, pemulihan ekonomi nasional, dan bisa diimplementasi karena mudah dan tidak pakai modal terlalu besar. Makanya besok ada hearing, misinya adalah untuk disinergitas kita dengan lintas lembaga itu untuk dimasukkan dalam rancangan RAPBD. Ada support untuk wilayah-wilayah pasar yang sudah ada existing itu, mensupport untuk proses berdirinya outlet binaan atau inkubasi Kadin dengan e-pasar. Sehingga mereka bisa langsung pantau apa-apa yang sudah bisa dikembangkan berkarakter kawasan. Misalnya Orodowo punya kelebihan tenaga dalam di produk dengan jenis orok-orok misalnya. Nah, sementara tempat lain tidak ada, maka dia bisa membangun ruas karakter dengan kunjungan yang khusus tadi, dengan produk dari kunjungan yang khusus tadi. Sehingga punya karakter yang berbeda-beda dari masing-masing. Dari masing-masing pasar ini gitu ya, kelurahan ini ya. Hanya di ruas itu saja. Apakah yang lain bisa dikembangkan? Bisa, karena mereka dengan begitu bisa memetakan
produk apa saja yang berkembang di kawasan yang bisa masuk didampingi. Pasar kan punya daya tampung terbatas. Tapi kalau e-pasar kita kan digital, tidak terbatas di ruas itu, bisa sangat lebar, bisa sangat luas sekali ini soalnya gitu ya. Artinya rumahan pun bisa jualan di sini Pak ya? Betul. Tidak harus di pasar kan? Tidak harus di pasar. Oke. Yang penting di kawasan, menjadi binaan di kawasan tersebut. Betul. Di sini sudah ada ya untuk wilayah ini? Belum. Dau. Kalau wilayah Dau belum. Oh belum ada? Belum. Oh. Makanya kan ada Solagrasia Mas. Oh iya. Ini teman-teman yang ada di Dau nih ya, dengerin baik-baik ini. Nanti bisa muncul nih di Dau sendiri ya untuk e-pasarnya. Iya. Waduh, pusatnya di Solagrasia gitu ya, boleh lah ya. Oke. Nah untuk di sini ada agent e-pasar gitu ya, dan siapa saja yang bisa bergabung di sini? Gini, agak ceritanya nih gini. Kita ingin menjadikan e-pasar ini sebagai platform digital kita bersama gitu. Oke. Nah, untuk aplikasi ini biar bisa menjangkau sampai ke level kelurahan. Kalau itu kita butuh agen penggerak. Iya, iya. Jadi sebetulnya yang namanya agen itu adalah kader untuk membuat pergerakan e-pasar ini jadi terrealisasi di wilayahnya. Dia menjalin kerjasama dengan merchant, siapa aja yang mau bergabung. Dia nanti mendampingi mereka seperti operator kita sekarang mendampingi pedagang pasar. Mereka nanti yang mendampingi merchant-merchant yang bergabung ke kita. Oke. Terus juga akan mengkoordinasi siapa aja mau jadi kurirnya nih. Nanti pasti ada insentif dan pasti juga akan hasilnya akan menjadi royalti mereka lah. Oke. Untuk wilayah itu. Agen ya artinya ya. Iya, agen. Ini yang koordinator gitu ya. Koordinator wilayahnya. Wilayahnya gitu ya. Artinya dia yang berarti gini, menciptakan yang saya bilang tadi kayak koperasi kecil gitu ya. Nah, ini sekurirnya juga. Sekurirnya juga. Oh. Ya. Ya, saya niru kayak modalnya Arema lah, ada korwil gitu. Kita gitu juga. Arema banget ini. Iya. Berarti artinya saya menjadi koordinator di wilayah ini, saya kumpulin barangnya, pelapak-pelapaknya, saya jadikan satu di pelapak wilayah gitu ya, RT ini, kelurahan ini. Sekurirnya juga saya ciptakan di situ. Oke. Jadi itu nanti akan menjadikan wilayah yang nggak punya pasar fisik pun akhirnya punya pasar secara digital. RT loh tingkatnya ya. Bisa punya pasar loh di RT. Dan untuk Anda yang ingin mendaftarkan sebagai pelapak gitu ya, Anda bisa mendaftarkan. Anda syaratnya pertama harus download dulu aplikasinya e-pasar Malang gitu ya, registrasi di situ. Nanti langsung aja selanjutnya bisa tanyakan langsung ke Solagrasia ya di 0813 3535 7667. Nah, ini sekarang saya mau tanya tentang misi dari e-pasar untuk masyarakat Malang Raya ini sebenarnya apa ini? Silahkan Pak Kadini jawab mungkin, Pak Diki. Misi mendasarnya adalah berdayanya sebuah desa adalah berdayanya negara, Mas. Berdayanya sebuah desa adalah berdayanya negara. Oke, seperti apa itu? Itu mendasarnya. Sehingga sebenarnya jika kita coba melihat dari kacamata global, bahwa sebenarnya sektor real yang paling tahan benturan itu adalah sektor real di UMKM, IKM, UKM. Oke. Di sektor real. Terbukti sejak waktu yang lalu bahwa tidak tergoncang kena monetary nasional internasional, kita tidak tergoyangkan sama sekali teman-teman sektor real. Artinya itu adalah contoh kunci bahwa kita perlu bangun itu lebih kuat. Kita membangun ruas di kawasan terkecil lebih kuat. Nah, tidak perlu ikut gonjang-ganjing di luaran sana, tapi fasilitas memang harus ada. Tools itu harus ada. Ini yang kita fasilitasi di start awal. Tapi pemberdayaan di kawasan tidak akan pernah bisa tersambung bagus. Penataan hierarkis pemerintah pusat ke daerah juga tidak akan bagus. Contoh mudah saja yang kita lihat dari Kota Malang. Kebijakan coba disusun, nyampe ke kelurahan, nyampe ke RT, tidak. Itu contoh sederhana bahwa ada proses yang membuat kita ini mudah diombang-ambingkan oleh situasi, mudah diombang-ambingkan oleh sebuah isu dan seterusnya. Kita masih ke sana. Sementara
sebagian negara di India bahkan sudah berpikir tentang bagaimana ke teknologi ke luar negeri, ke luar angkasa iya, gitu ya. Kita masih gupuh ambek dijak rame karo urusan agama, urusan macam-macam sing ora karu-karuan kae. Iya. Artinya kita tidak punya stabilitas, kita tidak punya ketahanan kawasan. Nah, ini yang kita bangun menjadi penguatan penuh dulu. Logika tanpa logistik, Mas. Nah, peteng dedet wi mesti. Ketemunya urusan perut mesti ngamuk tok, Mas. Benar sih, Nah, Pak. ini yang kita manage untuk menjadi penguatan di kawasan sehingga mereka benar-benar mampu berdaya. Terutama tujuan kita utamanya itu memperkuat itu berdayanya desa, berdayanya negara. Senyum ibunda itu adalah senyumnya negara. Oke. Jadi dibangun mulai dari sektor yang paling kecil gitu ya. Kalau yang kecil ini kuat gitu ya, dan ini menyeluruh, artinya negara ya pasti kuat juga gitu ya. Indikator utamanya senyum emak-emak. Senyum emak-emak. Kita menuju misi kita adalah menuju senyumnya emak-emak. Itu masih lek gawe kopi yo nas gitel, Mas. Panas lagi kental. Mesti nyamleng. Aduh. Disambut dengan senyum pasti enak, Mas. Kalau di sini jam segini nggak ada mama, jadi hari ini nggak ada nas gitelnya. Curhat nih Mas Firman. Iya. Oke, di e-pasar ini kan ada barang, ada jasa. Ya. Nah, ini misalkan ya, barang yang dijual ini seperti apa saja ya mungkin diperbolehkan dan yang nggak diperbolehkan di situ. Ada syarat khususnya mungkin? Asal itu nggak dilarang peraturan negara aja. Itu aja. Monggo dijual. Iya. Nah, ini kan biasanya kalau kita ngomongin soal obat-obatan misalnya gitu ya, obat-obatan, jamu gitu kan. Ini kan mereka bikin izin BPOM-nya aja ini kesulitan gitu ya. Iya. Nah, tradisional seperti itu, ini bisa nggak di e-pasar ini? Harus ada penelitian khusus nggak untuk teman-teman penjual jamu ini kira-kira? Kebetulan itu juga bagian dari ranah kita. Kebetulan saya di sana adalah di perdagangan dan distribusi. Produk itu kita verifikasi dulu. Sudah sejauh mana, kemudian kita dampingi sampai ke dinas kesehatan dan dinas perindustrian, perdagangan. Kita fasilitasi. Apa yang belum? Teman-teman apa yang belum? Yang penting sekarang ada goodwill enggak untuk melakukan pembangunan diri untuk berjualan, untuk memproduksi. Sudah ke sana, oke, kalau gitu kita dampingi kemudian. Oh, ternyata tentang ini belum memahami tentang bagaimana produknya, tentang industrinya. Kita dampingi. Kita akan dampingi. Oh, ternyata belum sampai ke BPOM dan seterusnya. Oke, kalau gitu kita daftarkan, kita dampingi. Kita akan dampingi. Ini sampai clear ya? Sampai clear. Oke. Dan untuk pendampingan itu kita jangan diragukan lah. Pertanyaan adalah, sudah ada nggak yang didampingi seperti itu? Alhamdulillah lumayan banyak, Mas. Oke, itu konselagi sudah ada pembuktian gitu ya. Artinya Anda tinggal action saja konselagi Asia. Kan banyak nih orang, saya bisa bikin makanan yang kayak gini, kayak gitu dan sebagainya. Cuman ini menurut masyarakat atau mungkin dari pemerintah sendiri gitu ya, ini dilarang nggak gitu kan? Artinya kan harus ada penelitian dan sebagainya, sertifikat halal atau BPOM dan sebagainya, kan izinnya harus ke sana ya untuk makanan, begitu ya? Oh iya, untuk sertifikat halal nggak wajib, Mas. Tidak wajib. Karena kan barang yang haram juga dibolehkan negara, Mas. Iya. Masih legal ya. Oke, jadi itu sebenarnya sudah nggak penting sih. Iya, benar. Saya sudah dengar banyak gitu ya. Yang penting goodwill-nya, Mas. Yang paling penting adalah goodwill-nya, masyarakat ini mau melakukan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di kawasan terkecil mereka dulu, kemudian mereka akan mengembangkan. Oh, ada berdasarkan keilmuan, kita bersama dengan beberapa perguruan tinggi. Di sana mereka mencoba memetakan berdasarkan produk. Kalau saya tidak sampaikan itu, kalau saya sampaikan berdasarkan kebutuhan pemenuhan dasar masyarakat itu dulu. Sehingga butuh susu, butuh laktosa, butuh pengembangan sampai ke yogurt dan sebagainya. Apa kelebihan yogurt? Bukan yogurtnya yang akan dijadikan bidikan, tapi kebutuhan publiknya akan itu. Ini justru yang lebih penting. Oh iya. Apakah masyarakat kita sudah memahami tentang ini atau sudah perlu betul untuk disampaikan dengan kalimat yogurt atau susu asam dan sebagainya. Padahal ini mulai tahun 70 sudah ada. Sudah ada sebenarnya gitu ya. Cuman belum populer
populer dan ini masih ditangkap sebagai produk eksklusif, produk mahal. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Benar. Dan itu membantu metabolisme kita. Dan contoh mudah bahwa kita saat ini memunculkan penguatan bahwa produk Pak ini dari Australia, ini teh moringa namanya. Oh dihapusi, kelor. Kita banyak sekali dan setiap hari dipakai untuk jangan bening ya Mas. Betul saat ini ya untuk sayur bening itu kan. Kenapa tidak kita coba sosialisasikan produk kita sendiri. Kembali lagi bahwa masyarakat ini bukan tidak mau, tapi karena tidak tahu. Oh benar itu. Jadi benar. iya ya ternyata kita punya produk yang luar biasa. Kenali dulu apa yang ada di sekitaran kita yang memang sebenarnya masyarakat kita sudah sangat kenal dan bisa untuk dikembangkan menjadi sebuah produk baru. Bahkan Pak ini belum ada literasinya, belum ada sertifikatnya, orang usah dipikir Mas, saya bilang gitu. Yang penting masuk dulu. Masuk dulu baru nanti kita verifikasi, kita identifikasi, kita verifikasi, kita dampingi. Oh butuh tim kimia, butuh tim biologi, kita panggil tim biologi, kita lakukan pendampingan di sana. Jadi masyarakat ini juga harus ada edukasi ya. Kalau ini ada tadi yogurt ya. Ini sebenarnya bisa dibikin, bisa dijual di lingkungan Anda gitu ya, dan manfaatnya ini itu harus ada edukasi seperti itu ke masyarakat juga. Betul. Supaya barang ini bisa laku. Dan gitu tidak ya. harus merek itu tidak. Bikin sendiri lah ya bisa bagus. Asal prosesmu ini nih. Iya. Terkadang kan orang mau jual barang-barang yang ya di pandangan masyarakat masih eksklusif kayak gitu ya. Takutnya nanti nggak laku. Oh ternyata kadung dimasukkan ke lapaknya dia, ternyata kok ini nggak keluar ya barang ini ya, masih utuh gitu ya. Ini artinya dari teman-teman di pasar sendiri ada pendampingan untuk masyarakat. Betul. Mengedukasi. Ini loh ada produk gitu ya. Bisa seperti itu ya. Bisa. Ke konsumen tentunya. Betul. Bahkan ada ruas peluang di lapak itu yang formatnya jadi promo Mas. Kan bisa dijadikan promo, profil dijadikan promo, boleh. Karena itu juga bagian dari kebijakan kita untuk memunculkan produk-produk baru based on local kelebihan relatif kearifan kawasan itu yang memang perlu untuk kita promosikan. Nah ini nanti akan ketemu menjadi domainnya BUMDes, BUMKEL atau desa atau lewat PKK, TPST dan seterusnya. Iya. Tadi saya melihat waktu masuk ke aplikasi gitu ya, itu ada iklan muncul gitu ya. Nah ini contoh nih, lapak ini pengen dimunculkan seperti itu bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Mahal nggak Mas Yudhista? Hah? Mahal nggak? Kalau sekarang ya tergantung dealnya lah kalau itu. Oh gitu ya. Relatif Mas, kalau mahal murah itu relatif. Karena saya sendiri backgroundnya di media online ya. Kalau ini gambaran aja, kalau di pasar internasional itu kalau kita mau pasang iklan di sebuah website per 1000 kali tayang itu tarifnya sekitar 0,25 US dollar. Ya kalau kita kurang 3.500 lah. Iya 3.500 untuk 1000 kali tayang. 1000 kali tayang? 1000 kali tayang. Iya. Rp4.000. Oh my god. Kemahalan apa kemurahan Mas? Itu kemurahan. Itu harga internasional itu. Internasional untuk satu slot iklan itu harganya segitu. Oke, itu Kansel Agrasia ternyata bisa juga ya. Tapi ada nggak edukasi ke sana? Ada, yakin Pak ya? Yep. Karena nanti biasanya kan dari pihak aplikasi ini nanti kalau terlalu gencarkan banyak iklan ketika orang masuk ini akan boring nih. Iya. Ini iklan apa gitu. Ada batasnya juga ya? Ada batasnya. Jadi kita lihat ada kuotanya. Iklan itu berapa? Maksimal dalam tempo 10 menit itu satu iklan saja. Oh gitu. Exposure iklan. Itu pun kalau orang nge-refresh itu baru muncul iklannya. Kalau nggak nge-refresh ya nggak muncul. Iklan bisa ganti ya, nggak itu aja juga kan? Iya. Pasti ada pembagian di situ ya. Iya. Oke, itu Kansel Agrasia. Ternyata juga bisa ya. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan hanya satu kali download saja dan juga satu kali klik Anda di Play Store. Langsung aja diklik Play Store-nya dan dicari di situ e-pasar Malang gitu ya. Karena tadi saya cari ternyata ada e-pasar bukan Malang juga. Ngawi mungkin. Iya. Iya. Itu baru ya? Iya, baru. Oh, hampir sama kita itu loncengnya. Oh gitu. Ya. Ada kadinya juga di situ. Tidak. Oh tidak. Beda kalau itu. Beda ya? Belum Mas. Oke. Jadi ini emang keren sekali nih, Malang ini bisa jadi contoh nih Kansel Agrasia. Oke, terima kasih Pak Diki dan juga Mas Yudhista sudah hadir di studio Agrasia FM. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Nanti pasti ada info-info menarik berikutnya Kansel Agrasia. Pantau terus 982 Agrasia FM dan kita bertiga pamit. 982 Agrasia FM, hits musik terbaik.
Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, it's musik terbaik.